Coba dicek dulu, saya belum kirim atau sudah. Kalau belum kan gampang, tinggal kirim berikutnya. Ini desain penelitian kualitatif ya, kuantitatif. Nah, ini desain penelitian kualitatif. Ini yang mix research design ya. Nah, kalau kita menggunakan mix, maka tidak bisa itu, atau jarang sekali kita akan menemukan desain yang seimbang ya, 50-50 gitu. Mix method itu biasanya dipakai karena seorang peneliti ingin mengungkapkan fenomena-fenomena tertentu yang terkait dengan apa yang menjadi pusat perhatian penelitian kita dengan desain tertentu, apakah kuantitatif atau kualitatif. Tetapi tidak cukup, sehingga researcher akan memadukan untuk memberikan penjelasan tentang fenomena yang diteliti dengan desain penelitian yang lain. Umpamanya, dia eksperimen, tetapi ada fenomena-fenomena yang tidak bisa semua dijelaskan dengan angka-angka. Katakanlah, mengapa perlakuan tertentu ternyata lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh subjek? Sehingga ternyata dengan perlakuan tertentu hasil belajar lebih baik. Ingin didalami secara kualitatif. Nah, silakan, itu boleh. Jadi ada satu desain dulu yang ditetapkan, terus mengambil desain yang lain untuk keperluan menyingkapkan atau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kemengapaan dari temuan itu. Termasuk juga jika saudara menggunakan desain kualitatif. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata ada data-data yang juga berupa angka, sehingga bisa juga dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Silahkan. Nah, di judul biasanya orang akan tetap menggunakan desain utamanya itu. Jika memang kelihatan, katakanlah dalam segala hal ya dari riset kita itu ya lumayan seimbang deh gitu ya, antara kuantitatif dan kualitatif, maka di judul biasanya diungkapkan juga dengan mixed research begitu. Hanya riset-riset yang seperti itu biasanya multi years, dikerjakan dalam rentang waktu yang panjang.
Kalau untuk sebuah disertasi, orang menghindari itu. Karena memang butuh waktu yang panjang. Itu kan sebenarnya bukan hanya satu riset temuannya ingin diperjelas lagi. Nah, sehingga menggunakan desain yang berbeda. Nah, saudara mau berpanjang-panjang seperti itu, ya silakan bayar UKT-nya menjadi 7, 8, 9, 10 semester. Nah, silakan itu. Apakah Yohanes mau begitu? Silakan. Karena terlalu cinta dengan UM, tidak mau meninggalkan UM cepat-cepat, boleh. Ya, silakan. Prof mau tanya lagi. Nah, yang tadi sudah jelas nih. Sudah jelas, Prof. Jadi pasti gunakan salah satu main desainnya, baru dikuatkan dengan metode yang berikut untuk lebih. Terus? Saya mau bertanya, kemarin saya bikin sistematik literatur review, Prof. Kemudian saya mau untuk studi lebih lanjut tentang itu, misalnya ke kualitatif, itu bisa apa enggak, Prof? Untuk memperjelas itu. Systematic literature review. Ya, jadi udah ada. Dia lebih banyak memang sudah ke kualitatif itu. Oh, ya. Itu pendekatannya kan content analysis. Ya, betul, Prof. Maksudnya udah temukan, tetapi pengen ada kayak riset kualitatifnya ke orangnya atau ke mahasiswa, ke objek itu mahasiswa, pengen ada. Itu gimana, bisa apa enggak, Prof? Juga bingung-bingung masih. Namanya kan riset literatur. Betul, betul. Kenapa cari orang? Oh ya. Oh, berarti tidak bisa digabungkan ya, Prof? Misalnya Iya kan mempersulit sendiri toh. Oh iya, Prof, siap. Kalau memang menggunakan systematic literature review, udah gitu. Itu bisa Literaturnya ya, di jurnal-jurnal atau apa itu yang dikumpulkan. Terus itu bisa dilakukan analisis. dijadikan disertasi nggak, Prof, itu? Bisa. Bisa dan sudah ada yang satu lulus. Oh ya. Teman saya dari Jember, Ibu Dwi. Oh ya, saya pernah ketemu, makanya saya tanya beliau, berbincang-bincang dengan beliau, dan beliau sampaikan bahwa dia juga penelitian itu. Sempat saya ambil nomor kontaknya, sering kontek-kontekan. Ya, itu saya juga yang bimbing, jadi silakan, boleh. Baik, Prof. Terima Dan kasih. untuk hal-hal yang seperti itu bagus, bagus itu ya, bagus untuk Anda. Eh, yang memang berasal dari prodi-prodi yang eh, tidak banyak bersentuhan dengan lapangan. Orang-orang sastra itu loh. Jadi di Fakultas Sastra, terus itu kan namanya saja sastra toh. Kan Ya, literatur. ya interaksinya dengan literatur toh. Ya, Prof. Nah, dan saudara memang prodi asalnya di situ, nanti akan kembali juga di situ. Tidak banyak juga ada penelitian lapangan. Ya silakan lakukan analisis novel atau apa, boleh-boleh aja. Yang paling penting pijakannya jangan lupa kawasannya. Memang nanti yang dikerjakan itu adalah kawasan teknologi pembelajaran atau bukan. Kemarin saya pilih temanya itu tentang learning analytic. Jadi saya menemukan bahwa ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari learning analytic itu adalah sistem waktu. Dalam LMS itu ada sistem waktu dan juga behavior. Itu bisa bisa dilacak, Prof, dari segala macam log file dan log activity. Banyak ada 61 penelitian yang
membahas tentang itu tuh Prof. Itu hasilnya saya lihat bahwa ternyata behavior itu kita bisa lihat, dan tipe self-regulated learning anak-anak itu bisa. Jadi arahnya ke self-regulated, Prof. Ke tipenya saya membuat tipe-tipe berdasarkan penelitian-penelitian orang itu, bahwa ada yang low, ada yang mid berdasarkan aktivitasnya di LMS itu, Prof. Jadi ada seperti itu, Prof. Boleh. Nah, silakan bangun dulu secara mandiri ya ke arah minat Ya, dan untuk disertasi Anda silakan. Tetapi tidak harus segera diputuskan bahwa harus ini gitu. ya, Prof. Itu kayaknya yang penting. Nanti saya bimbingan sama Prof. Jadi nanti. Terima kasih, Prof. Itu aja, Prof. Pembimbingnya sudah ada ya? Ya, sudah ada, Prof. Saya pembimbing satu promotor, Bapak Prof. Degeng, kemudian yang kedua Pak Dedi, yang ketiga Pak Nanda. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan aja. Silakan mulai dibangun dulu ya, inspirasi maunya kemana gitu. Jangan ya langsung begitu jadi. Saudara, kalau pacaran itu langsung serius itu jadinya gimana ya? Saya tidak tahu ya. Sofi, Pagi, Prof. Sofi sudah menikah. Belum, Prof. Oh ya wes pacaran dulu ya, nggak usah serius ya. Oke, Prof. Iya, cari yang serius. Ya, nggak usah langsung serius, benar pacaran. Kenali dulu, cari 30 gitu loh dulu. Ya, cari 30 cowok. Memenuhi ini ya, Prof. Uji statistik ya, Prof. Minimal 30. Tanggal 1 cowok ini, tanggal 2 cowok ini, tanggal 3. Nah, nanti setelah itu dieliminasi, tinggal 15. Di tanggal 1 2 cowok ini, 3 4 cowok ini, nanti eliminasi lagi, tinggal 7. Begitu. Ya. Bapak tinggal 7 berarti Senin Terakhir sampai Minggu ya, tinggalkan Prof. 4. Satu Oh, minggu 4. cowok ini, minggu kedua cowok ini, minggu ketiga cowok ini, minggu keempat cowok ini, gitu. Nanti tinggal eliminasi tinggal 2. Ya 2 minggu cowok ini, 2 minggu cowok ini, gitu loh. Mungkin sudah layak dikenalkan dengan orang tua, kan gitu. Bisa ketemu dengan pembimbing. Kira-kira kalau gini gimana? Gitu loh. Ya, 2 ya, Prof. bukan satu terus langsung harus ini. Wah, itu masa pacarannya hilang nanti itu. Ya, Pak Yo itu, Prof. Terima kasih, Prof. Nasihatnya, siap. Saya bangun ulang. Pacari aja dulu topik-topik itu. Ya, Prof. Nah, artinya kalau pacari dulu, maksudnya bagaimana? Dalami dulu, Prof. Dalami, jadi tekuni, coba, oh ternyata setelah seminggu saya mendalami yang ini, ternyata ada begini, tidak mungkin, tinggalkan, cari yang lain, gitu. Oke? Siap, Prof. Nah, ada pertanyaan lain? Saya Prof. Ya. Saya pernah membaca sebuah disertasi yang di judulnya itu ya, kebetulan itu kualitatif, lalu di judulnya setelah penggalan judul di dalam setelah penggalan pertama di akhir titik 2 dikatakan di situ sebuah pendekatan kualitatif. Apakah itu juga ini kebetulan ini disertasinya di luar negeri bahasa Inggris. Saya lupa di Amerika atau di Hong Kong. Apakah
eh, kita juga bisa memodifnya demikian, Prof. Ya, kalau sebuah judul itu setelah sebuah frasa ada terus titik dua, nah bisa saja itu adalah anak judul. Ya boleh aja, ya boleh aja gitu. Yang penting nanti tidak keluar dari eh, apa yang menjadi fokus dari riset itu. Boleh saja. Nah, riset-riset itu bisa diambil dari mana aja ya, dari dalam, dari luar. Yang paling penting adalah riset-riset yang memang memiliki kebaharuan. Bukan juga berarti riset-riset di luar itu nanti selalu lebih baik dari riset kita. Tidak begitu. Orang bodoh di Amerika itu ya banyak. Yang tidak ngerti riset juga banyak. Yang tidak lulus mata kuliah juga banyak di sana. Ya, riset-riset katakanlah sebuah disertasi yang ya kasus-kasus seperti kita di hari-hari akhir sudah terlalu lama kuliah, terus nanti suatu saat ya dilepas juga dengan apa yang bisa, karena kan nilai itu grade itu kan mulai dari B, B plus, amin A kan, nah itu kan menunjukkan berarti disertasi juga bisa begitu. Disertasi yang lulus dengan B plus itu kira-kira seperti apa kan itu toh. Nah dengan yang amin gimana, yang A gimana, nah kan sudah kelihatan itu. Bisa saja sebuah disertasi dan nilainya mungkin hanya B plus. Nah, tetapi baiklah kalau sudah namanya sudah lulus kan sudah bisa diterima itu hanya dengan nilai seperti itu. Diterima dengan banyak catatan, diterima dengan sempurna, kan itu yang membedakan. Silakan aja. Begitu, Dole? Terima kasih, Prof. Siapa kemarin yang ditugasin terus langsung harus bicara itu? Pak Yadin. Mana Diko? Muncul. Ada, Prof. Tadi Yohanes mendahului ya, supaya waktu yang ada tidak hilang. Sekarang sudah ngumpul ini berapa orang semua? Delapan. Nah, oke, silakan. Siapa? Saya, Prof. Ya, tentang apa kemarin? Variabel moderasi, Prof. Ya, terus sudah seperti apa? Variabel moderator apa moderasi? Moderator. Variabel moderator tuh maksudnya. Moderator, ya. Nah, coba sekarang silakan. Apa yang mau diungkapkan? Mungkin sama kayak kemarin, Prof. Sebenarnya masih variabel moderator bisa memperkuat atau variabel independen. Sifatnya variabel independen, kemudian dia bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Gitu, Prof. Coba lebih panjang dikit dong. Dia bersifat independen, terus kemudian apa lagi ya? Sulit berubah dalam jangka waktu tertentu. Terutama yang paling ditekankan itu aja, Prof, saling memperkuat atau memperlemah hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependennya, Prof. Ya artinya gimana itu?
Coba bicara aja dulu yang agak panjang dikit lah gitu. Eh, Jangan simpulannya langsung diungkapkan. Mungkin contoh kali Prof ya. Ya. Kalau sebagai contoh misalnya untuk mengukur misalnya besaran gaji dengan biaya pemeriksaan kesehatan gitu misalnya. Apakah besarnya gaji mempengaruhi besarnya kesehatan? Nah, kalau di sini bisa digunakan menggunakan variabel moderator yaitu mungkin dari segi usia karena atau resiko dari penyakit gitu. Jadi hubungan antara gaji dengan biaya pemeriksaan akan lebih besar untuk yang orang-orang yang lebih senior mungkin karena dibandingkan dengan yang masih lebih muda. Mungkin kayak gitu, Bro. Oke. File yang saya kirim sudah ada tentang variabel itu. Coba File belum, Prof. Kayaknya yang kemarin itu disuruh cari sendiri, Prof. Kita cari cuma dapatnya beda, Prof. Oh, tidak menemukannya maksudnya? Saya belum dapat, Prof. Ya, Prof. Oh, waktu itu tidak jadi saya kirim, saya suruh cari sendiri di Google Scholar Citation itu ya? Iya, Prof. Begitukah? Saya lupa itu. Betul begitu? Iya, Prof. Begitu, Prof. Oke, kalau gitu saya bukakan. Oh, di yang tadi yang sudah saya buka itu tentang apa ya? Tadi itu part 2 Prof yang membahas tentang metode, ada mix method, ada Ya, itu di riset berapa itu? Satu ya. Oke, coba saya bukakan lagi. Ini. Sudah terlihat, saudara? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Sudah terlihat, saudara? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah, tentang Penelitian. variabel
Bentar saudara, ini orang-orang menghubungi. Nah, sudah terlihat sekarang? Terlihat di layar variabel moderator? Sudah, Terlihat, Prof. Prof. Terlihat. Nah, coba salah satu membaca. Variabel moderator, faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti karena diduga dapat memodifikasi hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel moderator juga disebut variabel bebas kedua. Ya, jadi variabel moderator itu dipilih karena ada dugaan bahwa variabel itu bisa mengubah, ya, memodifikasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Sebagian besar dalam penelitian ATI, aptitude treatment interaction, ya, interaksi antara bakat dan tindakan, perlakuan. Penelitian-penelitian seperti itu memasukkan variabel moderator adalah karakteristik yang tidak dimanipulasi. Yang dipilih ditetapkan. Dimanipulasi itu artinya bisa diubah-ubah. Contoh, gaya belajar. Nah, kita pilih gaya belajar mana yang akan kita tetapkan untuk menjadi variabel moderator. Gaya belajar itu kan tidak bisa dimanipulasi. Kalau satu subjek gaya belajarnya katakanlah visual, ya dia visual, masukkan di kelompok visual. Tidak bisa diubah-ubah. Nah, tetapi ada juga yang, tapi ini sangat kecil kemungkinannya, ya, sangat kecil kemungkinannya, memilih variabel yang bisa dimanipulasi. Kalau dia bisa dimanipulasi, bisa diubah-ubah, seperti halnya variabel bebas, katakanlah strategi pembelajaran. Nah, itu kan bisa dimanipulasi toh, strategi pembelajaran bisa diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Dan kita sekarang memasukkan variabel moderator yang juga bisa dimanipulasi seperti itu. Katakanlah hal-hal yang terkait dengan strategi pembelajaran itu apa? Waktu pembelajarannya dengan waktu pagi hari atau siang hari. Nah, yang satu dikasih pagi, yang satu dikasih siang. Kan bisa dimanipulasi itu. Bisa dibuat maksudnya. Nah, jika demikian maka waktu menjadi variabel moderator yang karena dia bisa dimanipulasi, maka dia juga seringkali disebut sebagai variabel bebas kedua. Tetapi jika variabel moderator yang dimasukkan itu adalah sifatnya given, apa adanya, diterima apa adanya, memang begitulah, katakanlah laki-laki, perempuan, kan tidak bisa diapa-apakan. Nah, dia tetap sebutannya adalah variabel moderator. Penyebutan menjadi variabel bebas kedua jika variabel moderatornya itu bisa dimanipulasi. Tetapi jika nanti variabel moderatornya itu adalah sesuatu karakteristik yang bisa dimanipulasi,
Maka kita tidak begitu saja bisa mengatakan bahwa penelitian itu adalah penelitian ATI. Bisa saja sebutannya berubah. Nah, hanya itu secara teoretik atau di buku teks tidak ada yang mengkaji. Yang ada itu ATI, Aptitude Treatment Interaction. Sedangkan kalau yang variabel moderatornya bisa dimanipulasi, maka dia akan menjadi TTI, Treatment Interaction. Nah, hanya untuk itu tidak ada literatur yang membahas. Tetapi bisa dikerjakan secara metodologis. Selama ada kebutuhan untuk itu, ada signifikansi, ada kepentingan untuk menyingkapkan interaksi antara treatment dengan treatment. Nah, yang umum treatment dengan karakteristik dari yang bersumber dari subjek, yang disebut biasanya dengan bakat atau aptitude. Apa saja di situ. Jadi karakteristik yang ada di dalam diri subjek penelitian. Karena memang dimaksudkan untuk menjelaskan jika suatu treatment memberikan pengaruh yang signifikan, apakah pengaruhnya itu juga berlaku pada semua karakteristik subjek atau untuk subjek yang memiliki karakteristik tertentu saja. Nah, untuk menjawab hal-hal seperti itulah dibutuhkan memasukkan variabel moderator. Oke, ada pandangan lain atau pertanyaan atau apa? Pikiran lain dari saudara? Boleh bertanya, Prof. Silakan. Prof, kebetulan saya tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen yang memasukkan variabel moderator. Kemudian ketika saya menganalisis beberapa jurnal, misalkan untuk self-efficacy, keterlibatan kognitif, kemudian self-regulated learning. Nah, itu sebagian besar artikel yang saya baca itu jelas yang tingkat tingginya yang lebih baik dalam pencapaian hasil belajar. Nah, kemudian muncullah pertanyaan pada diri saya, untuk apa, bagaimana langkah yang kita harus pilih atau lakukan untuk memasukkan variabel moderator yang tepat, yang diduga dapat memodifikasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, begitu Prof. Itu yang mungkin perlu arahan dari Prof. Bagaimana cara menentukan variabel moderator yang tepat untuk kita teliti, gitu Prof. Terima kasih Prof. Berangkat dari teori. Jadi dari teori ya, memilih variabel moderator yang secara teoretik diduga ikut memberikan pengaruh dan bisa mengubah hubungan itu antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Nah, karakteristik dari sebuah variabel untuk dimasukkan sebagai variabel moderator seperti yang tadi sudah Nian ungkapkan itu pasti itu ada pengaruh yang memang berbeda. Katakanlah self-efficacy, tinggi, rendah. Tinggi berbeda pengaruhnya dibandingkan dengan yang rendah. Itu harus ada asumsi itu dulu.
Jadi kalau memang tidak ada pengaruhnya tinggi dan rendah, untuk apa memasukkan dia sebagai variabel moderator? Jadi harus sudah ada asumsi itu. IQ tinggi, IQ rendah memberikan pengaruh yang berbeda tak terhadap hasil belajar? Memberikan, Prof. Ya jelas toh, sudah banyak temuan penelitian tentang itu. Nah, karena itu IQ bisa dipilih untuk menjadi variabel moderator. Nah, jika tidak ada bedanya, untuk apa memasukkan itu? Tak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, riset yang Anda kerjakan nanti kalau memasukkan variabel moderator, jika nanti temuannya, katakanlah IQ tinggi, IQ rendah, berbeda hasil belajarnya. Jika temuannya begitu, maka tidak akan ada masalah. Karena memang asumsinya sudah begitu memasukkan itu. Hanya nanti IQ yang tinggi, IQ yang rendah itu jadi IQ berinteraksi tidak dengan treatment kita, dengan katakanlah strategi pembelajaran. Artinya, apakah strategi pembelajaran itu hanya cocok untuk IQ tertentu? Nah, itu. Nah, andai kata nanti dalam penelitian kita, ya setelah dianalisis, ternyata yang muncul IQ tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Nah, ini masalah besar itu. Di mana-mana dalam riset ditemukan IQ tinggi, IQ rendah berbeda. Tinggi lebih baik daripada yang rendah. Lah sekarang di riset kita kok untuk variabel IQ ternyata hasil belajar tidak berbeda. Ada apa ini? Waduh, kalau sampai begitu menjelaskannya rumit banget itu. Apakah treatment itu bisa mengubah? Apakah treatment itu so luar biasa begitu sehingga IQ itu bisa IQ tinggi, IQ rendah terus ternyata tidak memberikan pengaruh yang berbeda lagi gara-gara treatment itu? Nah, itu harus bisa diberikan penjelasan oleh peneliti nanti. Rumit penjelasannya itu, harus menggali banyak itu. Seperti halnya ya, untuk treatment yang kita berikan, treatment A, treatment B. A katakanlah kooperatif, B kolaboratif. Yang kita inginkan kan nanti ada perbedaan tuh di antara kedua itu. Keinginan seorang peneliti, yang satu menjadi kelompok eksperimen, yang satu kontrol, kan begitu toh? Yang kita inginkan kan ada perbedaan. Ternyata tidak berbeda. Ini berat memberikan penjelasan itu. Kenapa? Bahkan seringkali ada reviewer yang mengatakan ini penelitian yang sia-sia, meneliti sesuatu yang tak ada bedanya. Nggak perlu ada pengulangan. Nah, sampai ada hal yang begitu. Nah, serupa dengan itu, variabel moderator secara teoritik dia berbeda. Nah, setelah diteliti, kok tidak berbeda dalam penelitian saudara? Nah, seperti itu loh. Berat memberikan penjelasan itu. Artinya sekarang apa? Asumsi dasar yang perlu diperhatikan ketika kita mengangkat sebuah variabel untuk ditetapkan menjadi variabel moderator, harus sudah ada asumsi bahwa katakanlah self efficacy tinggi rendah, itu harus sudah ada risetnya bahwa itu berbeda. Kita memasukkan variabel itu untuk mengungkapkan apakah dia berinteraksi atau tidak dengan treatment yang kita berikan itu. Itu tujuannya. Jadi titik tekannya bukan kepada variabel moderator, tetapi kepada
treatment. Jadi treatment ini ternyata memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar. Nah, pengaruh yang berbeda itu apakah terjadi pada semua karakteristik dari subjek? Kalau dia berlaku pada semua karakteristik, berarti tidak ada interaksi. Tapi kalau dia berlaku hanya pada karakteristik tertentu, hanya untuk self-efficacy yang tinggi, sedangkan yang rendah tidak punya makna apa-apa. Untuk yang tinggi ternyata berbeda. Nah, itu nanti ketemunya ada interaksi. Untuk keperluan menyingkapkan hal-hal yang seperti itu, kita memasukkan variabel moderator. Sehingga ada penjelasan yang lebih lengkap tentang, katakanlah, yang satu strategi pembelajaran kooperatif, yang satu strategi pembelajaran kolaboratif umpamanya. Jika memang berbeda, apakah perbedaan itu berlaku pada semua karakteristik subjek? Atau hanya untuk karakteristik tertentu dari subjek? Nah, riset-riset yang seperti itulah yang disebut dengan riset ATI. Itukah yang Nian tanyakan tadi? Iya, iya Prof. Kemarin saya sempat ragu ketika membaca artikel kemarin di awal rancangan saya terkait variabel moderator keterlibatan kognitif, karena bidang saya adalah matematika, di mana atribut yang melekat pada diri pembelajar itu adalah ya keterlibatan kognitifnya. Namun ketika membaca artikel demi artikel, ternyata keterlibatan kognitif yang tinggi itu lebih baik untuk pencapaian hasil belajarnya. Jadi saya berpikir, untuk apa saya memasukkan lagi keterlibatan kognitif? Jangan-jangan untuk variabel moderator itu adalah variabel abu-abu yang perlu kita teliti. Misalkan memasukkan unsur bagaimana ditinjau dari literasi teknologi. Nah, kan belum ada penelitian yang menguji kemampuan literasi teknologi untuk pencapaian hasil belajar gitu, Bro. Jadi apakah diperkenankan ketika model lain membahas mengenai keterlibatan kognitif sebagai variabel moderatornya, saya menggunakan model lain juga, tapi saya sama memasukkan variabel moderator yang sama, atau saya harus mengganti variabel moderator yang belum pernah diteliti gitu, Prof? Ya, semuanya bisa saja. Yang baru, yang belum pernah diteliti bisa, yang sudah pernah diteliti juga bisa. Ya, sekarang sudah pernah diteliti, tapi dilihat interaksinya dengan variabel yang lain sehingga tetap ada kebaharuannya, toh? Silakan. Ya, Prof. Ya. Nah, kembali kepada asumsi, jangan sampai nanti memilih variabel moderator yang kita sendiri belum tahu ini berbeda apa tidak, gitu loh. Harus sudah ada asumsi bahwa kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu memang memberikan pengaruh yang berbeda. Kalau tidak, buat apa kita memasukkan variabel moderator? Iya. Variabel moderator itu dipilih oleh peneliti yang memang diduga secara teoretik ikut memberikan pengaruh, sehingga kalau ikut dia memberikan pengaruh, temuannya akan berubah. Nah, yang lalu saya sudah memberikan contoh tentang tanaman yang diberikan pupuk, yang satu tidak diberikan pupuk. Kalau hanya begitu penelitiannya, kan penelitian yang sederhana atau tidak memasukkan variabel moderator. Nah, hasilnya pupuk memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang diberi pupuk lebih subur. Selesai sudah. Tetapi bagaimana halnya
dengan faktor atau variabel-variabel yang lain juga ikut memberikan pengaruh pada pertumbuhan tanaman. Contoh, air. Air itu kan bisa berbeda-beda. Itu air sungai, air hujan, air ledeng, nah, menyepam. Air pam itu kan ada kapurit ya. Air yang seperti itu. Sedangkan kalau air sumur kan tidak, air hujan tidak. Kan bisa kita beda-bedakan. Yang satu disiram dengan air PDAM, yang satu dengan air sumur, yang satu dengan air hujan. Masih banyak air lagi, ada air kolam ikan, ada air sungai. Beda-beda enggak itu? Kita bisa menetapkan itu sebagai variabel moderator. Ada interaksi enggak? Pupuk dengan kualitas air. Ternyata pupuk yang kita pakai itu luar biasa kalau kita menggunakan katakanlah air sumur. Tapi kalau menggunakan air PDAM, ternyata pupuknya tidak berfungsi bagus. Silakan itu. Seperti itu. Memasukkan variabel moderator. Artinya apa? Air tadi itu air sumur dengan air air kolam, air PDAM harus sudah berbeda itu. Kalau sama, ya tidak ada gunanya memasukkan dia sebagai variabel moderator. Atau kita memasukkan variabel moderator yang lain. Airnya kita masukkan variabel kontrol. Jadi air yang sama. Air PDAM, semuanya air PDAM. Itu masuk dalam variabel kontrol. Nah, sekarang matahari. Karena tanaman bertumbuh memerlukan matahari. Intensitas cahaya, Prof. Intensitas cahaya. Yang satu ditaruh di luar, yang satu masukkan dalam lemari. Seperti apa dia? Silakan. Lakukan riset tentang itu. Nah, kalau gitu cahaya menjadi variabel moderator. Apalagi silakan. Tanah, suhu, kelembapan segala macam. Silakan, semua bisa itu. Itu kita harus melakukan kajian lebih dulu tentang variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman apa saja. Air, cahaya, pupuk, kelembaban tanah, macam-macam lagi. Serupa dengan itu, kita harus melakukan kajian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi hasil belajar apa saja. Kan serupa toh? Strategi pembelajarannya, gaya belajarnya, kebiasaan belajarnya, IQ-nya, self-efficacy, apapun juga itu yang sudah kita identifikasi secara teoretik. Itu semua variabel-variabel yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, sekarang treatment kita diduga berinteraksi dengan variabel apa? Nah, pilihlah itu. Jangan sampai seorang peneliti begitu saja tanpa ada kajian teori memilih satu variabel. Katakanlah penelitiannya tentang berbagai ragam media. Dan media itu media yang merangsang mata. Katakanlah PowerPoint. Nah, jika memang seperti itu risetnya, jadi ada yang merangsang mata, ada yang merangsang telinga, ada juga yang lebih bagus digunakan untuk yang kinestetik atau bagaimana. Nah, kalau memang begitu, maka pilihlah variabel moderator yang memang bisa mengubah itu nanti.
Mana yang lebih bagus antara katakanlah media visual atau media audio atau media yang bahan-bahan nyata yang bisa dimanipulasi, andai kata seperti itu. Mana yang lebih bagus? Nah sekarang lebih bagus untuk siapa? Untuk orang yang visual, untuk orang yang auditorial, untuk orang yang kinestetik. Sehingga kita bisa menempatkan media ini lebih bagus dari media yang lain untuk orang visual. Nah, itu nanti temuannya. Jika dia berinteraksi. Kalau ternyata tidak berinteraksi, artinya apa? Media ini lebih bagus. Dalam kondisi apapun orang yang belajar, ini tetap lebih bagus. Nah, itu kalau tidak ada interaksi. Ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih Prof, sudah terbayang Prof. Oke. Silakan. Saya Prof. Terima kasih Prof. Beberapa waktu lalu saya kan diundang teman ketika ya, beliau itu ujian disertasi Prof. Dalam ujian disertasinya itu kan beliau metodenya itu menggunakan DBR, Design Based Research. Sedangkan dalam istilahnya hasilnya itu kan dalam disertasinya itu ada 4 riset question kalau tidak salah ya, 4. Yang pertama itu terkait hanya analisis konten, analisis literatur, terus proses pengembangan, dan untuk eksperimennya itu hanya sekedar uji T. Saya ingin bertanya, apakah dalam disertasi itu seperti itu diperbolehkan Prof? Dalam artian untuk eksperimennya kita hanya sampai dengan uji T, tidak sampai dengan ya, yang saya lihat sebanyak ini kan mungkin bisa MANOVA ataupun lain-lainnya lebih dari itu, tidak hanya sekedar uji T. Begitu Prof. Mungkin pertanyaan awalnya begitu. Iya, katanya itu kan sudah jadi disertasi, dia sudah lulus, berarti ya boleh toh. Maksudnya kalau itu kebetulan di instansi lain Prof, dan di sini kebetulan di tab sendiri saya belum pernah melihat disertasi yang seperti ini. Yang jelas itu pasti bukan eksperimen. Nah, kalau eksperimen kan kaidah-kaidah eksperimen yang dipakai sebagai kriteria yang harus dipenuhi. Kalau banyak pengembangan lain, kaidah-kaidah pengembangan. Dan ketika nanti apa yang dikembangkan itu sudah jadi, terus divalidasi. Nah, validasinya gimana? Hanya membandingkan antara apa yang dikembangkan dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, sehingga analisis statistiknya ya hanya uji T. Boleh saja. Kalau memang itu pengembangan loh ya, jadi bukan eksperimen. Kalau eksperimennya hanya seperti itu, ya balik ke S1 aja gitu. Kalau hanya eksperimen seperti itu ya kan silakan itu ke S1 boleh, tetapi kalau eksperimennya hanya begitu terus mau untuk S3 ya nanti lulusnya doktor rasa S1 ya memang dokter tapi ambune kilo ambune ya Sofi tahu ambune, tahu artinya ambune? Bau-baunya gitu tak Prof? Ya bau-baunya dokter lewat tapi baunya kok bau S1 ya gitu ya karena risetnya sangat sederhana.
memang kalau dilihat dari judulnya lebih mengarah ke pengembangan, Prof. Dalam artian saya terus akan ini melanjut untuk di bidang kita, dalam artian media ataupun teknologi itu hanya sebuah tool, akan tetapi ketika kita S3 itu apakah itu yang diutamakan tetap diperbolehkan, Prof, dalam artian untuk eksperimennya mungkin gimana ya tanyanya saya? Saya bingung juga tanyanya. Eksperimen sekedar membandingkan yang sudah ada dengan yang kita kembangkan, kemudian harus sejauh mana, Prof, kita bisa dinyatakan rasanya itu sudah benar-benar S3 gitu, Prof, atau doktor. Ketika kita pengembangan dalam artian jika kita core-nya memang pengembangan, terus dalam suatu perjalanan panjang dalam disertasi itu kan kita harus mengkomparasikan antara apa yang sudah kita kembangkan, apa yang sudah ada, bagaimana pengaruhnya lah. Eksperimennya itu harus seperti apa, Prof? Gitu. Ya, kalau pengembangan tidak harus eksperimen. Ya, jadi tergantung pada apa yang kita kembangkan. Yang perlu dilakukan adalah validasi, toh. Yeah. Nah, memvalidasi produk yang kita kembangkan itu. Nah, memvalidasinya ya tergantung sekarang produk yang kita kembangkan itu produk apa. Nanti salah satunya kalau memang itu produk pembelajaran, ya yang jelas, tangible, ya yang memang ada barangnya, ya bisa kita katakanlah menggunakan eksperimen, tetapi tidak akan mengubah penelitian itu menjadi penelitian eksperimen. Ya, berlaku prinsip-prinsip penelitian pengembangan, mulai dari latar belakangnya, judulnya, sampai nanti rumusan masalahnya, cara pembuatan laporannya, kan beda tuh penelitian pengembangan dengan yang eksperimen. Iya, betul, Bro. Nah, ikuti yang penelitian pengembangan. Desain eksperimen hanya dipakai untuk melakukan validasi produk yang sudah ada setelah jadi toh. Nah, terus dibandingkan sekarang memang lebih baik enggak? Nah, untuk S3 sedapat-dapatnya masuk sampai ke situ supaya ada data eksperimennya bahwa produk yang Anda kembangkan itu memang ada data bahwa menunjukkan itu lebih baik apa enggak gitu. Nah, kan bagus kalau ada desain eksperimen. Tetapi eksperimennya jangan eksperimen yang rumit-rumit, eksperimen sederhana aja. 2 kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Yang satu diberikan produk Anda, yang satu produk yang lain. Nanti lihat setelah periode pemberian perlakuan, lakukan pengukuran hasil belajar, lakukan pengujian. Memang lebih baik pada kan gitu. Nah, kalau begitu cukup uji T. Nah, kalau sampai nanti memasukkan variabel moderator macam-macam, nanti berlaku prinsip-prinsip yang lain, teorinya berubah, macam-macam semua berubah nanti. Kenapa kita harus memasukkan variabel moderator? Wong yang kita kerjakan adalah mengembangkan sesuatu. Riset berikutnya, katakanlah setelah selesai riset ini, ternyata Anda tertarik. Apakah produk yang saya kembangkan ini berlaku pada semua subjek atau pada subjek tertentu? Nah, silakan lakukan riset lagi. Produk yang Anda sudah kembangkan itu diriset sekarang dengan prinsip-prinsip penelitian eksperimen. Nah, waktu itu silakan masukkan variabel moderator. Sehingga risetnya
berhenti dulu, hentikan, buat laporan, selesai, apalagi untuk kuliah, biar tidak panjang-panjang. Kecuali ya, buku mau semuanya diselesaikan, gitu. Selesaikan. Ya, padahal kan untuk keperluan disertasi kan cukup sampai di situ sudah bisa diakui untuk disertasi. Tetapi riset itu kan tidak selesai. Itu sebabnya di dalam sebuah laporan penelitian pasti ada saran pemanfaatan. Jadi temuan yang ada dimanfaatkan seperti apa? Sarannya gimana? Nah, akan ada juga saran untuk penelitian lanjutan. Tulislah di situ. Produk ini perlu diteliti lebih lanjut untuk diketahui apakah produk ini kehebatannya, keunggulannya terjadi pada semua karakteristik orang yang belajar atau untuk karakteristik tertentu. Nah, silakan. Seperti itu kira-kira bunyi syaratnya toh. Nah, penelitian lanjutan bisa memasukkan katakanlah variabel ini sebagai variabel moderator. Nah, silakan sudah. Telitilah lagi. Setelah saudara lulus jadi dosen, saudara kan ingin ke guru besar toh. Nah, ajukan dana. 1 M itu bisa menarik dana itu. Kalau penelitiannya seperti itu, kan ada pengembangannya tuh. Wah, bagus sudah, bisa ke guru besar sudah. Itukah yang dimaksud oleh Moko tadi? Inggih, Prof. Berarti kan tergantung istilahnya apa yang kita tuju terlebih dahulu berarti, Prof, ya. Kalau desain risetnya adalah pengembangan, berarti eksperimen itu hanya sebagai pelengkap untuk membuktikan atau menguji validitas baik dari sisi materi ataupun media dan pengguna, begitu nggih, Prof? Iya. Dan kalau risetnya seperti itu sudah bisa diterima gitu ya. Bukan terus artinya risetnya selesai. Jangan pernah ada pikiran bahwa riset itu selesai. Riset itu selalu berulang. Kalau ada riset dikatakan selesai, maka bidang keilmuannya berhenti. Riset itu adalah sebagai tools untuk mengembangkan teori. Ternyata risetnya berhenti. Artinya teorinya sudah jenuh. Selagi bisa ada riset baru tentang itu, artinya belum jenuh. Program studinya masih terus berkembang. Tapi kalau teorinya sudah mati, tidak ada riset lagi tentang itu, nanti prodinya juga tutup. Itu nanti kaitannya ya antara riset, pengembangan ilmu, dan pengembangan bidang studi, garapan. Harus selalu bertumbuh itu. Dan saudara membatasi riset Anda sampai di tingkat mana. Selama itu bisa diterima untuk penyelesaian jenjang studi tertentu, ya sudah selesai. Katakanlah untuk bidang kita, teknologi pembelajaran, titik tekannya S1 adalah pengembangan produk berdasarkan model yang sudah ada, itu S1. Jadi sangat berat nanti kalau kita menuntut di S1 mengembangkan model. Model sudah ada. Contoh, model desain pembelajaran Dick and Carey. Nah, sekarang mengembangkan desain pembelajaran menggunakan model Dick and Carey.
Nah, itu untuk S1 bagus sudah itu. Mengembangkan produk apa, bahan ajar apa dengan menggunakan aplikasi apa. Nah, aplikasinya kan sudah ada. Jadi bukan mengembangkan aplikasinya. Itu membutuhkan kepakaran yang tingkatannya bukan tingkat S1 itu. Jadi menggunakan apa model-model atau aplikasi atau apapun namanya yang sudah ada, terus menghasilkan produk nyata. S1 itu titik tekannya di situ. Kalau nanti S1 mengembangkan model boleh nggak? Ya boleh aja, silakan kalau Anda mau. Berarti nanti Anda lulus S1 rasa S2. Kan bagus toh? Jangan sampai terbalik. S2 rasa S1. Jadi S2 hanya mengembangkan produk dengan model yang sudah ada. Ya, iya sudah. Kalau S2-nya sudah kehabisan waktu daripada di DO kira-kira, ya sudahlah, itu yang bisa diterima. Tapi nilainya nanti paling B+. Kan tinggal begitu toh. Nah, kalau S2 mengembangkan modelnya. Jadi bukan hanya mengembangkan produk, mengembangkan model. Kalau modelnya ada, pasti nanti dituntut ada contoh produknya. Tapi titik tekan pada pengembangan model. Otomatis kalau Anda bisa mengembangkan model, kan bukan hanya model kursi. Lah, terus mana produknya? Enggak ada. Loh gimana? Sehingga biasanya kalau di S2 model yang dikembangkan, terus nanti ada wujud nyatanya dari model itu. Nah, sekarang kalau S3 gimana? Mengembangkan teori, mengembangkan konsep. Itu S3. Itu titik tekannya ya. Nah, karena itu yang lebih banyak dikerjakan risetnya itu adalah riset pengujian teori. Menguji teori ini apakah lebih unggul pada teori yang lain. Nah, untuk menguji teori ini lebih unggul dari teori yang lain, harus ada apa? Produk-produk nyata dari teori itu. Berupa apa nanti? Nah, itu yang seperti saudara kembangkan tadi itu. Model-model yang dikembangkan dari teori yang ada. Nah, itulah S3. Nah, sekarang kalau pengembangan bisa nggak untuk S3? Pengembangan itu sebenarnya kan untuk S2, kan gitu toh? Saya sudah menyampaikan begitu kan? Tetapi jika itu juga yang dikerjakan dan itu sudah ditulis dan saudara kalau dituntut untuk yang naik lagi tidak bisa, ya sudahlah, untuk disertasi pengembangan lengkapilah dengan validasinya menggunakan eksperimen, kan gitu toh, supaya kelihatan ya pantas lah gitu. Bisa diterima. Karena kita kan harus selalu realistis. Kalau idealis semuanya, enggak ada yang lulus nanti di kau itu. Bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Ya, kita sih ingin makan pizza di mana itu? Pizza Hut ya. Enak. Tapi duitnya kurang. Ya sudah, enggak sih ya, pizza di pinggir jalan kan ada juga. Kan pizza juga itu.
Namanya sudah sama-sama pitch. Sama-sama disertasi, tapi bahannya beda, cara pembuatannya beda. Kalau dimakan yang satu renyah enak, yang satu ulet. Silakan aja. Tapi namanya sudah pizza juga. Itu kan pizza nilainya B+, ada pizza nilainya A. Kan tinggal gitu tuh nanti. Kan kita tidak akan menuntut Anda semuanya A. Kalau semuanya Anda sendiri menginginkan A, ya sudah ada standarnya. Secara struktural kelembagaan kan sudah ada ketentuan-ketentuan itu. Tapi kalau Anda, saya ingin menulis disertasi, tidak apa-apa dengan B+. Nah, kalau ada begitu, ya sudah begini, sudah ada standarnya. B+ itu kalau begini. Ya disertasi, pizza, tapi ulet, enggak apa-apa deh. Untuk anak muda yang giginya masih kuat, bisa makan itu, kan tinggal gitu. Nah, disinilah secara kelembagaan, hierarki, struktural itu bermain cantik. Sehingga siapapun yang masuk nanti bisa juga keluar. Tapi keluarnya dengan predikat yang berbeda. Gitu loh. Bisa dipahami, Yohanes? Siap, Prof. Katakanlah lulus semuanya lulus. Tetapi kan ada grade yang berbeda toh. Nah, kalau grade-nya bisa waktu, ada yang tepat 3 tahun, 6 semester, ada juga yang 5 semester, silakan. Ada yang 10 semester, ada juga sudah 10 minta tambahan lagi. Tambahan. Silakan, gitu ya. Karena kita tidak mungkin toh membuat semua lulusan menjadi sama itu. Begitukah yang dimaksud? Ji, Prof. Nah, sehingga jika ada, katakanlah Anda menemukan disertasi, ya sama-sama di UM, tetapi katakanlah prodinya beda, kan tergantung juga itu. Apalagi nanti secara kelembagaan juga memang perguruan tingginya berbeda. Nah, akan berlaku lagi di situ. Karena itu ada kan perguruan tinggi dengan grade PTBH. Nah, kan gitu toh. Ada yang grade bukan PTBH. Silakan deh BLU. Nah, silakan, kan beda-beda tuh nanti. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih, Prof. Saya ingin mendengar suaranya Arif Hakim. Yang, Prof. Mana Arif Hakim? Belum. Aku Nah, tidak melihatmu. Yang, Prof. Ada? Ada ini, suara saya terdengar ini. Halo? Mana? Halo? Hakim. Belum ya? Iya, aku wis kerungu. Oh. Ya, Prof. Ya. Piye, Arif, ada pertanyaan nggak? Saya masih mencerna itu tadi, Prof. Sebenarnya penelitian yang saya ingin rancang adalah penelitian pengembangan juga. Akan tetapi itu tadi disampaikan bahwa penelitian pengembangan di S3 khususnya biar tidak menjadi rasa S2 itu harus diberikan ditambahkan dengan uji eksperimen meskipun itu hanya sekedar untuk validasi saja.
rencana memang saya ingin melakukan penelitian pengembangan. Saya tidak tahu nanti Prof, kalau penelitian pengembangan itu kemudian nanti ditambah dengan uji eksperimen yang sederhana seperti itu, apakah bisa untuk lebih dari B+ begitu, Prof? Bisa. Semua jalur yang sudah dibuka, penelitiannya apa, yang sudah dibuka loh ya, itu memberikan peluang yang sama. Sudah terbuka itu peluangnya. Apakah Arif memang kepingin nilai A, Harapannya nilainya yang baik saja, Prof. Yang baik, dan yang baik itu yang A, toh? Sudah kelihatan? Saya sudah share screen penelitian pengembangan. Kelihatan, Prof. Udah saya buka. Ada? Sudah terlihat. Terlihat, Prof. Terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Loh, ini juga belum bisa dibuka di Google Scholar. Apa itu penelitian pengembangan? Apa di kau yang tidak mencarinya? Nah, penelitian pengembangan itu apa sih? Kelihatan? Kelihatan, saudara? Lihat, Prof. Lihat. Prof. Penelitian pengembangan itu apa? Penelitian ilmiah yang menelaah suatu teori, model, konsep, atau prinsip, dan menggunakan hasil telaah untuk mengembangkan suatu produk. Itu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan berorientasi pada produk. Beda dengan eksperimen. Eksperimen berorientasi pada conclusion, simpulan. Kalau penelitian pengembangan pada produk. Hasil analisis dan pikiran kritis pengembang tentang teori, model, konsep, atau prinsip, atau lainnya. Jadi harus ada bagian itu dalam penelitian pengembangan. Bukan sekedar menghasilkan produk. Kalau hanya menghasilkan produk, itu namanya tukang. Ya, tukang jahit itu loh. Tanpa teori dia langsung Anda datang diukur plek sudah buat potong jahit, itu namanya tukang jahit. Tidak lagi menggunakan keilmuan itu tukang batu. Jadi kalau hanya menghasilkan produk, tukang batu nyusun batu, dikasih semen, aduan, blok jadi bangunan, itu tukang namanya itu. Bukan seperti itu ya penelitian pengembangan. Langkah prosedurnya, ada langkah-langkah, dan langkah-langkah itulah langkah-langkah penelitian ilmiah. Ini langkah-langkahnya. Identifikasi penetapan masalah harus diawali dengan itu. Kalau sampai nanti tidak ada masalah, ya buat apa kita mengembangkan sesuatu? Apapun riset yang kita kerjakan adalah untuk menyelesaikan masalah.
Karena riset kita kan riset terapan. Beda dengan riset murni ya, yang pure riset. Riset untuk riset. Hanya untuk teori. Teori, mengembangkan teori hanya untuk teori. Soal bisa nggak dipakai untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari itu urusan lain. Tapi kalau riset-riset kita, riset pembelajaran itu masuk di applied research. Riset terapan. Nah, harus jelas masalahnya. Kalau tak jelas masalahnya, tidak perlu ada riset. Itu sebabnya ketika membuat proposal pasti diawali dengan latar belakang masalah. Nah, untuk penelitian pengembangan juga begitu. Harus jelas. Nah, latar belakang masalah untuk penelitian pengembangan, penelitian yang lain, eksperimen, sangat berbeda. Jangan sampai nanti menggunakan cara penulisan atau pendekatan yang sama ketika menulis latar belakang masalah untuk yang pengembangan dan eksperimen. Perlu dipelajari itu ya, di buku panduan sudah ada ya. Buku panduan penulisan karya ilmiah sudah ada itu. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya juga beda cara mengungkapkannya. Masalah dalam penelitian pengembangan dirumuskan dengan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Peneliti bukan bertanya, tetapi menyatakan ada masalah apa, sehingga perlu diselesaikan dengan membuat apa. Itu loh kalau penelitian pengembangan itu. Ada virus baru melanda dunia, COVID-19. Oh, itu loh masalah itu. Saya tidak tahu. Menurut Fuja itu masalah apa bukan? Nah, masalah itu bisa diselesaikan atau tidak? Awalnya dulu kan tidak. Karena apa? Tidak ada antivirusnya. Nah, sehingga perlu apa sekarang? Untuk menyelesaikan masalah itu? Perlu pengembangan antivirus. Kan itu yang dilakukan. Itulah penelitian pengembangan itu. Jangan bertanya, oh masalahnya sudah jelas. Ada virus COVID-19 melanda dunia. Nyatakan masalahnya itu. Nah sekarang, kalau kita sudah tahu masalahnya, ini loh masalahnya. Terus berikutnya, perlu mengembangkan antivirus. Itu loh cara membuat rumusan masalah dalam penelitian pengembangan. Pengembang menyatakan apa masalahnya dan bagaimana memecahkannya, serta mengapa seperti itu memecahkannya. Nah, bagaimana memecahkannya itu dengan apa? Mengembangkan pemecahannya. Di contoh tadi mengembangkan antivirusnya itu. Ada kajian pustaka, seperti apa melakukannya, sangat berbeda loh ya. Kajian pustaka untuk penelitian pengembangan dengan penelitian eksperimen. Metode pengembangannya, namanya nanti di bab 3 metode pengembangan, bukan metode penelitian ya. Namanya pengembangan, judulnya pengembangan bla bla bla. Tapi di dalam kok metode penelitian. Itu pasti orang cocok itu. Itu namanya ilmu Mengsley. Tahu Benjamin? Ilmu Mengsley itu apa? Yoel tahu? Tidak, Bapak. Nian tahu Mengsley? Enggak tepat. Ya tidak tepat ya. Menyinggung.
Kupang. Itu apa? Sesat pikir. Sesat pikir. Oh, pengembangan kok di dalam namanya metode penelitian, metode pengembangan. Nah, di situ nanti ceritanya apa? Model pengembangannya gimana? Prosedur pengembangannya gimana? Uji coba produknya seperti apa? Nanti akan beda itu semua yang dikerjakan itu. Uji coba produknya, bicara apa di situ? Desain uji coba, bukan desain penelitian, bukan begitu nanti. Subjek coba, bukan subjek penelitian. Nah, sedangkan yang lain bisa menggunakan bahasa yang sama seperti jenis data, instrumen pengumpul datanya, teknik analisis data kan sama aja toh. Nah, yang diperhatikan di sini nanti desain uji coba. Bukan desain penelitian ya. Nah, sekarang desain uji cobanya. Lihat uji coba ahli. Jadi kan ini kan produk. Kita membuat produk. Nah, produk itu harus dikonfirmasi, divalidasi oleh ahli. Nah, kalau produknya produk pembelajaran, ahlinya ahli apa? Ahli isi, ahli media, ahli desain. Itu bidang tab media dan desain itu. Dengan kalau ahli isi, ya, prodi-prodi yang memang memiliki isi itu. Kalau nian dari matematika, nanti kalau mengembangkan strategi pembelajaran apa, nah kan kontennya matematika. Nah, harus mendapatkan validasi dari ahli di bidangnya. Kalau untuk disertasi berarti paling tidak dia doktor bidang pendidikan matematika. Itu nanti ahli isinya. Sedangkan kalau ahli media siapa? Pasti doktor tab. Ahli desain, doktor tab. Nah, itu semua bisa dikerjakan oleh pembimbing saudara. Dengan kalau ahli isi, mencarinya di prodi sesuai dengan kurikulum konten yang saudara kembangkan. Matematika mencarinya di prodi matematika. Nah, itu sebabnya sebenarnya pembimbing, jadi tim pembimbing di tab itu, karena memang seperti ini, kan ada 3 toh, promotor, ko-promotor 1, ko-promotor 2, pembimbing 2, pembimbing 3. Nah, pembimbing 1 itu yang menguasai semua, yang dapat bisa memberikan pengarahan. Pembimbing 2 itu ahli di bidangnya, media, desain. Nah, biasanya itu orang tab. Jika memang disertasi Anda sejak semula sudah kelihatan berkait dengan basis konten Anda matematika, biasanya untuk pembimbing 3 ditetapkan orang-orang yang dari bidangnya. Itu biasanya yang sempurna ya. Tetapi seringkali Anda sendiri mengajukan judul tidak jelas itu. Ini memang meskipun katakanlah nian orang matematika, apakah nanti disertasinya tentang matematika juga? Kan belum jelas tuh ya. Nah, dalam keadaan seperti itu biasanya ya sudah yang dari tab juga gitu loh. Tapi kalau Anda memang bisa menunjukkan bahwa saya nanti akan bidang saya ini dan disertasi saya adalah terkait dengan kontennya matematika. Nah, kalau memang begitu akan dicarikan pembimbing 3-nya itu orang matematika. Prof, mau tanya, Prof. Ya. Saya pernah lihat beberapa tesis juga disertasi. Itu mereka menyatakan ya kira-kira ada yang satu pertanyaan penelitian, kemudian ada pertanyaan sub pertanyaan penelitian lain. Ada yang 2. Yang 2 itu satunya dia uji kelayakan. Nah, ini soal term lagi nih, Prof. Ada uji coba, ada kelayakan. Nah, dia melihat dari
ahli isi media desain, kemudian uji coba kelompok kecil, kelompok besar, dan pertanyaan yang kedua itu efektivitas. Sedangkan ada yang cuma satu pertanyaan penelitian kelayakan dan dia masukkan sampai efektivitas itu, Prof. Dia tidak ada pertanyaan tentang uji efektivitas, dia masukkan uji efektivitas itu dalam uji kelayakan itu. Jadi subnya di kelayakan. Jadi cuma satu gitu. Ada yang dua, satunya kelayakan, satu efektivitas. Itu gimana, Prof? Sama-sama pengembangan dan saya pikir mereka mengembangkan sesuatu yang sama sama. Maksudnya alurnya kayaknya harusnya sama, mengembangkan produk juga. Tapi ada yang satu pertanyaan penelitian, dia sampai di efektivitas, satunya dua. Dia hanya satunya kelayakan, yang kedua itu efektivitas. Gimana tuh, Prof? Oke, kalau hal-hal seperti itu, ya tergantung pembimbingnya aja deh. Gitu. Nah, karena kalau kita membicarakan disertasi loh ya, disertasi itu kan karya terbimbing, ada pembimbingnya. Ya kalau memang pembimbingnya mengarahkan begitu, ya selesai sudah. Ya, Prof. Itu aja caranya. Nah, kan tergantung pembimbingnya tuh ya. Pembimbingnya bisa menerima ya sudah. Meskipun salah lo yang Anda kerjakan, ternyata pembimbingnya bisa menerima. Selesai disertasi Anda. Nanti pengujinya Anda mempersoalkan, ya selesai juga. Yang benarnya gimana, Prof? Karena di sini apapun yang Anda kerjakan itu bukan soal salah benar, tetapi soal diterima atau ditolak. Meskipun itu salah, kalau bimbingnya enggak apa-apa, aku bisa menerimanya, selesai, lulus Anda. Itulah hakikat belajar ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mau pengujiannya gimana? Seperti apa? Nah, tadi kan saya sudah mengungkapkan. Dalam penelitian pengembangan, kita tidak bertanya. Nah, ini bagian pentingnya ya. Penelitian pengembangan, peneliti menyatakan masalah. Ada masalah begini. Nah, sekarang masalah ini diselesaikan dengan apa? Dengan mengembangkan produk. Nah, sekarang produknya apa? Silakan. Nah, sekarang produk ini memenuhi kelayakan apa tidak? Silakan lakukan pengujian kelayakan. Memenuhi kepraktisan apa tidak? Lakukan pengujian kepraktisan tanpa membangun sebuah pertanyaan. Bisa menangkap maksudnya? Bisa menangkap maksudnya? Tadi siapa yang bertanya tadi? Saya, Prof. Nah, sudah menangkap maksudnya? Jadi silakan lakukan pengujian. Anda ingin tahu sekarang kelayakan dari produk itu. Produk ini layak apa tidak ya? Produk ini praktis apa tidak ya? Tanpa membangun sebuah pertanyaan, karena kebutuhan itu. Ya. Produk yang saya kembangkan ini produk yang layak, produk yang praktis, produk apalagi yang efektif, produk yang menarik gitu. Tidak perlu mengajukan sebuah pertanyaan di situ. Karena nanti di bagian akhir simpulannya juga tidak menjawab pertanyaan. Beda dengan riset. Riset itu bertanya. Simpulannya menjawab pertanyaan. Kalau pengembangan tidak ada pertanyaan, menyatakan masalah, karena itu di bagian akhir ini loh pemecahannya. Begitu bunyinya. Nah, kalau sebuah disertasi dan sudah jadi, terus
ada juga yang membuat pertanyaan, sehingga bagaimana tingkat keefektifan, tingkat kelayakan dari produk ini. Kalau ada yang seperti itu, sepanjang itu dapat diterima di dalam forum pengujian disertasi itu, selesai sudah. Silahkan. Siap. Soalnya ada kasusnya seperti itu. Jadi ada pertanyaan bagaimana efektivitas aplikasi atau produk dilihat dari apa, misalnya hasil belajar atau misalnya ada kemampuan lain. Itu karena ini pertimbangan pribadi ya. Pertimbangan pribadi dari beta saja itu, bukan pertimbangan seorang ilmuwan ya. Ini hanya pengalaman. Kan penyusun disertasi atau laporan disertasi itu juga pengalamannya seperti itu. Terus pembimbingnya juga barangkali belum pernah juga ada penelitian pengembangan, tetapi terus yang dibimbing ternyata mengembangkan sesuatu. Nah, selama itu dalam interaksi pembimbingan, pembimbing menyatakan, oh ya boleh, sudah selesai. Yang lain tidak boleh menentang apa itu. Akui saja itu. Karena dia juga punya keilmuan. Hanya bagi kita mungkin karena memang ingat ya, ini saya kasih tahu, penelitian pengembangan itu inisiatornya itu adalah UM. UM yang mengembangkan panduan penulisan disertasi untuk penelitian pengembangan itu adalah dosen saudara yang sekarang ngomong ini. Ya, Prof. Jadi itu saya yang membuat, karena dulu tidak ada. Dan kita orang-orang TEP banyak mengembangkan produk, mengembangkan model, mengembangkan teori. Lah, kalau tidak boleh pengembangan nanti bagaimana? Itu perdebatannya itu sungguh alot. Itu tahun 90-an itu ya. Tim penulisan karya pedoman karya ilmiah tahun 90-an itu bekerja. Yang sekarang terus diperbaiki, revisi. Yaitu strategi yang lain itu. Terus revisi. Nah, kalau saudara mau melihat produk yang pertama itu produk yang asli. Apalagi setelah direvisi, ya yang berikutnya kan saya tidak ikut lagi mengambil bagian. Sehingga di waktu revisi hilang lagi itu rumusan masalah. Kalau tidak salah revisi yang terakhir untuk pengembangan tidak ada rumusan masalah tuh ya, langsung tujuan ya, betul ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Wah, itu karena logikanya tak main. Kenapa saya katakan logika tak main? Adakah sesuatu tujuan yang ingin dicapai tanpa ada masalah? Saudara punya tujuan, saya mau kemana? Saya pergi ke Surabaya, mau ngapain? Tidak ada apa-apa, hanya jalan-jalan aja. Ada orang begitu. Jadi seorang pengembang itu harus punya dulu, ada masalah apa? Pengembang rumah ada masalah dulu. Banyak masyarakat yang tak punya rumah, saya mengembangkan rumah. Kan begitu tuh ya. Saya membangun rumah, terus rumahnya ada. Buat apa itu? Ya hanya ingin bangun aja. Tujuannya bangun rumah. Bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, tetapi karena saya sudah tidak mengambil bagian lagi dalam memperbaiki yang begitu-begitu, ya sudah, saya kan orang yang suka mengalah. Oh begitulah yang mau ada sekarang, silakan, tinggal begitu kalau saya. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Jika saya yang membimbing saudara dan saudara nanti pengembangan, pasti saya akan menuntut ada rumusan masalah. Tapi kalau yang lain membimbing, silakan. Tidak ada rumusan masalah, saya juga akan terima kok.
Tidak ada masalah. Begitulah cara kita menyelesaikan masalah di bumi. Tak boleh memaksa. Kalau saya begitu cara menyelesaikannya. Tapi kalau orang lain punya cara lain, terimalah itu. Jangan berkelahi gara-gara ada tidaknya rumusan masalah. Begitu kah? Begitu loh cara menyelesaikan masalah di muka bumi ya. Jika saudara punya pandangan, punya pikiran, jangan menganggap semua yang Anda pikirkan itu adalah kebenaran untuk dipaksakan kepada orang lain. Apalagi kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu itu sangat tergantung pada konteks. Sekarang dianggap benar, coba penelitian berikutnya langsung jadi salah tuh ya. Kalau sampai ada benar, tidak perlu ada penelitian baru lagi. Tidak perlu ada penulisan buku. Buku yang ditulis berikutnya selalu menyalahkan buku yang sebelumnya kan? Kalau tidak berhasil menyalahkan, buat apa itu tulis buku baru lagi? Itulah kebenaran ilmu. Sehingga katakanlah buku yang saya tulis dulu sekali saya menulis buku itu. Waktu itu terbit, dipuja-puja. Nah sekarang semua menyalahkan. Ya memang itu pikiran dulu. Kalau saudara nanti dibimbing dalam penulisan disertasi kan begitu juga toh? Oh, itu yang dulu jangan dipakai lagi. Kenapa? Ya sudah kedaluarsa. Kedaluarsa itu artinya apa? Sudah usang. Usang itu artinya jelek. Jelek itu artinya apa? Salah. Ya cari yang baru. Itulah hakikat keilmuan. Beda dengan kebenaran yang hakiki. Nah, kalau kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar, dari semula itu dikatakan sampai akhir tetap seperti itu. Itulah kebenaran yang sejati. Tapi kalau kebenaran ilmu jangan sampai begitu. Sehingga jika katakanlah sekarang ini apapun yang saya katakan tahun 90-an itu berarti sudah berapa tahun yang lalu? Setelah 20 tahun yang lalu tahun 90-an itu. Waktu itu yang dikatakan, wah bagus, cocok, tepat, luar biasa. Kalau sekarang saya mengatakan itu jadul, kan gitu tuh. Karena itu gunakan memang hakikat keilmuan seperti itu, maka janganlah kita memaksakan pandangan pikiran kita sebagai sebuah kebenaran yang harus diterima oleh orang lain. Toleransi, hargai pandangan pikiran orang lain. Jangan berkelahi karena pandangan sendiri. Nah, itulah yang harus dikembangkan sebagai seorang dokter ya. Jangan sampai nanti setelah saudara jadi dokter, Anda menganggap diri Anda hebat, pintar sendiri, semua orang lain salah. Ya siap-siap Anda akan dimasukkan dalam karung oleh teman-teman saudara. Oke, nah ini sudah 13 ya. Waktunya diakhiri. Tapi kalau saudara mau sampai pukul 2, ayo. Hari ini kita lanjut ya sampai pukul 2 ya. Wikan. Dalam, Prof. Iya, sampai pukul 14 ya hari ini ya. Oh, siap, Prof. Saya siap, Prof. Noven. Nah, Noven tidak membuka wajahnya, artinya Noven tidak ada. Lagi menghadap di Pak Made, Prof. Tidak, wis anggap tidak ada saja, wis. Jadi ditunggu sama Pak Made jam 12 tadi, Prof. Ambiro. Orang dua ini lagi menghadap, Prof.
Bu Ambero sama Pak Noven lagi bersama Pak Made sekarang di ruang D3. Iya, coret saja berarti tidak ikut kuliah. Ipah. Oke, ada HP masuk yang dari tadi. Baiklah, kita live dulu ya, kita ketemu minggu depan ya. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Prof, terima kasih. Baik, selamat siang semua. Si Prof. Selamat siang. Yang semua, Prof. Siang, Prof. Sampai minggu depan ya. Siap, Prof. Oke, saya ngambil posisi lead.